Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Ulfa TV Official. Sekarang kita belajar Al-Quran mulai dari tahap awal atau kelas 1 Ibtidaiyah. Jadi sekarang kita pembahasan di sini yaitu membahas tentang ilmu Al-Quran atau ilmu tajwid ya. Pembahasan pertama kita membahas yang namanya ilmu Al-Quran. Membaca Al-Quran itu tidak lepas dari yang namanya huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah adalah huruf-huruf Arab yang tersusun dalam Al-Quran. Huruf hijaiyah itu ada 3 ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan huruf hijaiyah itu ada 28 jumlahnya. Ada juga yang mengatakan 29 dan ada juga yang mengatakan 30. Jadi yang mengatakan 28 huruf hijaiyahnya, dia menggabungkan antara hamzah dan alif itu tidak terpisah, jadi sama, tidak dihitung sendiri-sendiri, jadi dihitung satu hamzah dan alif itu. Yang mengatakan huruf hijaiyahnya 28 dan lam alif itu dijadikannya satu sendiri, lam sendiri, lam alif sendiri, jadi tidak ada yang namanya lam alif. Yang mengatakan 28 huruf hijaiyahnya, jadi walaupun berbeda tapi ya intinya sama ya kan. Dan juga membaca Al-Quran itu tidak lepas dari yang namanya harokat. Harokat itu apa? Harokat itu adalah tanda baca. Tanda baca seperti tanda baris yang ada di atas huruf hijaiyah, huruf-huruf Arab. Seperti ini kan alif, tanda bacanya baris yang ada di atas, baris yang ada di bawah, itu namanya tanda baca atau bisa disebut harokat. Tanda baca itu ada 6. Yang pertama harokat atau tanda baca fathah, yang kedua kasroh, yang ketiga domah, yang keempat tanwin, yang kelima tasydid, yang keenam sukun. Jadi tanda baca atau harokat atau tanda baca itu ada 6, terbagi menjadi 6. Yang pertama fathah, kasroh, doma, tanwin, tasydid, dan sukun. Jadi kalau kita melihat huruf hijaiyah yang seperti ini belum dikasih tanda baca atau belum dikasih harokat, masih dikatakan Arab gundul karena dia belum diberi harokat. Jadi untuk mempermudah bacaan maka kita harus kasih tanda baca. Jadi ada tanda bacanya, ada harokatnya di dalam Al-Quran itu untuk mempermudah kita membacanya, maka diberi harokat oleh para ulama, diberi tanda baca. Sedangkan tanda baca sendiri itu macamnya ada 6: fathah, kasroh, doma, tanwin, tasydid, dan sukun ya. Terus tanwin itu sendiri kan ada tanda baca itu kan ada 6. Ternyata tanwin itu sendiri ada bagiannya sendiri. Tanwin itu ada 3 bagian, 3 macam. Fathah tanwin atau bisa dibilang fathatain. Yang kedua kasroh tanwin, bisa dibilang kasroten. Yang ketiga doma tanwin, bisa dibilang domatain. Jadi tanwin itu ada bagiannya tersendiri, yaitu terbagi menjadi 3. Bisa fathah tanwin seperti garisnya di atas ya, fathah tanwin itu di atas, dia 2 gini, itu namanya fathah tanwin. Kalau kasroh tanwin atau dibilang kasroten itu ada di bawah, garisnya 2 gini,
Kalau kasro aja itu cuma satu, tapi kalau kasro tanwin itu dua. Kalau fathah saja itu satu harokatnya, tapi kalau fathah tanwin itu ada dua. Terus doma tanwin itu ada dua juga. Nah gini, itu namanya doma tanwin atau bisa dibilang domatain. Terus kalau fathah tanda bacanya barisnya ada di atas. Jadi harokat fathah tanda barisnya itu ada di bagian atas. Celeret. Kalau yang di atas tadi kan fathah tanwin, itu kan ada dua garis. Itu namanya fathatain atau fathah tanwin. Tapi kalau fathahnya itu sendiri, itu garisnya cuma satu yang ada di atas. Nah, seperti penyebutan huruf A. Semisal ada huruf alif diharokati dengan harokat baris satu di atas atau harokat fathah, maka alif tersebut dibaca A, bunyinya A. Terus harokat kasro, kasro itu sendiri itu garisnya ada di bawah tapi cuma satu. Tapi kalau kasro tanwin beda dengan kasro tanwin, itu garisnya itu ada di bawah tapi dua. Yang namanya tanwin itu double, harokatnya itu double. Fathah tanwin double, kasro tanwin atau kasro ten itu double, doma tanwin itu juga double. Ini fathah, ini kasro saja bukan kasro tanwin. Itu harokatnya ada di bawah dan cuma satu. Tandanya ada di bawah ya. Ini kasro itu. Nah, pembunyiannya itu i. Semisal ada alif, kita harokati kasro atau tanda bacanya garisnya di bawah, maka bunyinya i. Terus doma itu juga tandanya ada di atas seperti huruf wawu ini, tandanya ada di atas dan bunyinya semisal ada huruf alif, ini huruf alif ya, huruf alif kita harokati dengan harokat doma, maka kita membacanya menjadi bunyinya u. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.